Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzi Kurniawan. Saya berasal dari kelas 10A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat. Baik, persamaan kuadrat itu memiliki bentuk-bentuk umum. Bentuk-bentuk umum yang pertama itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Contohnya itu 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0, yang dimana a nya adalah 2, kemudian b nya adalah 5, dan c adalah min 3. Yang kemudian ada lagi bentuk yang kedua, yaitu 4x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0, a nya adalah min 4, kemudian b nya adalah 0. Karena di sini tidak tertulis x ataupun 2x, 4x ataupun x. Yang dimana seperti yang kita tahu, x itu adalah 1 dikali x. Namun untuk mempermudah penulisan makanya dituliskan jadi x. Namun dalam konteks ini x itu tidak ada. Akan tetapi yang ada hanya konstanta atau c. C-nya adalah min 25. Dan kemudian bentuk yang ketiga adalah min 3x kuadrat ditambah 11x sama dengan 0. A nya adalah min 3, kemudian b nya adalah 11, dan konstantanya adalah 0. Dari semua bentuk umum persamaan kuadrat, semuanya itu a, yaitu pasti ada nilai. Karena syarat dari persamaan kuadrat adalah a sama dengan bukan 0. Jadi a nya itu harus ada nilai, entah itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya, cara-cara untuk menyelesaikan masalah persamaan kuadrat itu: 1. Pemfaktoran. Pemfaktoran itu syaratnya angka sama dengan 0. Kemudian cara-cara untuk memfaktorkan persamaan kuadrat sebagai berikut: x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Ini soal yang akan kita kaji. X kuadrat ditambah x dikurang 6. Kita harus fokus pada c terlebih dahulu, yakni angka berapa atau bilangan berapa dikalikan bilangan berapa, hasilnya c. Jadi angka berapa dikali angka berapa, hasilnya min 6. Kemudian cara yang kedua, fokus pada bx. Pada bx itu bilangan berapa ditambah bilangan berapa menghasilkan bx. Dan syarat yang ketiga adalah faktor dari bx ini memenuhi faktor c. Kalau prakteknya kira-kira kurang lebih kayak gini. Untuk mendapatkan min 6, kita itu memerlukan min 1 dikali 6, 1 dikali min 6, ataupun min 2 dikali 3, kemudian 2 dikali min 3. Ini adalah cara-cara untuk kita memperoleh angka min 6. Kemudian kita perhatikan kembali selisih yang ada di sini dan selisih yang ada di sini. Untuk min 1 dikali 6, maka selisihnya itu adalah 5. Karena min 1 dikurang 6, min 1 dikurang dengan 6, hasilnya adalah 5. Namun di sini tidak ada 5x. Berarti yang ini salah. Kemudian 1 dikali min 6, ini harusnya juga sama dengan opsi yang pertama ini. Harusnya 5. Namun ia tidak memenuhi syarat karena x-nya adalah 1. Jadi ini salah atau tidak memenuhi. Dan min 2 dikali 3. Min 2 dikali 3 seperti yang dituliskan dalam soal ini. Min 2 dikali 3 menghasilkan min 6. Dan min 2 ditambah 3 hasilnya 1. Oke. Jadi di antara banyaknya bilangan yang tertera di sini, yang menghasilkan min 6 dan juga faktor yang terpenuhi dari c untuk bx itu adalah min 2 dikali 3.
Kemudian kita harus tuliskan kembali X dikurang 2 dikalikan X ditambah 3. X dikurang 2 sama dengan 0, X1 sama dengan 2. Kita pindahkan 2 sebagai 2 ke sebelah kanan. Dan sebelumnya ada di kiri, kita pindahkan 2 ke sebelah kanan. Atau karena persamaan kuadrat itu memiliki dua hasil, yaitu X1 dan X2. X2 nya adalah X2 ditambah 3 sama dengan 0. Seperti yang tertera di X1 sebelumnya, plus 3 kita pindahkan luasnya menjadi minus 3. Kemudian ada jalan pintas untuk menentukan tanda positif dan tanda negatif dalam pemfaktoran. Ini adalah sebuah tanda yang kalau dihafal itu lebih baik karena bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di persamaan kuadrat ini lebih cepat. Yang pertama itu ada x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini menghasilkan x ditambah angka sekian dikalikan x ditambah angka yang telah ditentukan. Nomor 2 sama x kuadrat ditambah bx dikurangi c sama dengan 0. Bedanya plus dulu baru minus. Kemudian yang ketiga x kuadrat dikurangi bx ditambah c sama dengan 0. Yang ini minus dulu baru plus, kebalikan dari nomor 2. Dan nomor 4 x kuadrat dikurang bx dikurang c sama dengan 0. Karena ini sama-sama minus, maka faktornya itu harus minus juga. Dan 5 minus ax kuadrat dikurang bx dikurang c sama dengan 0. Ini kita harus kalikan dengan minus 1. Minus 1, jadi x ditambah angka sekian dikalikan x ditambah angka sekian, karena dia sudah jadi berubah menjadi angka positif. Seperti contoh soalnya adalah x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Maka kita harus ketahui dulu angka berapa yang menghasilkan 6. 1 dikali 6 dan 2 dikali 6 dan dikali 3 maksud saya. Kalau 2 dikali 3 kita tambahkan 3 ditambah 2 hasilnya 5, tidak memenuhi syarat bx. Sedangkan 1 dikali 6 kita tambahkan 1 ditambah 6 sama dengan 7, maka ini memenuhi syarat bx. Jadi faktor yang memenuhi adalah x ditambah 1 dan x ditambah 6, yang dimana x ditambah 1 sama dengan 0, x ditambah sama dengan minus 1, atau untuk x2 tambah 6 sama dengan 0 dan x2 sama dengan minus 6. Betul. Dan yang kedua, x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. X ditambah angka sekian dikali x dikurang angka sekian. Kita harus mencari cara angka berapa dikali angka berapa, hasilnya minus 6. Kita pertama 1 dikali minus 6, 1 minus 1 dikali 6, 2 dikali 3, 2 dikali minus 3. Kita kalau dalam hal seperti ini yang memiliki banyak kemungkinan pemfaktoran, kita fokus pada bx-nya. Jadi c dulu baru bx. Kita untuk bx ya, ini adalah 1x atau x. Maka perkalian berapa apabila ditambahkan menghasilkan 1. Contohnya itu min 3 min 2 dikali 3. Min 2 dikali 3 itu kalau kita tambahkan min 2 ditambah 3 hasilnya 1. Berarti ini yang memenuhi syarat min 2 dikali 3. Karena min 2 berarti taruh di sini dan 3 di sini. X1 nya adalah minus 3, sedangkan x2 nya adalah 2. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kecacatan ataupun salah dalam penyampaian, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.